YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Aku sekarang lagi ada di Bali seperti biasa ya. Nah, Bali tuh lagi mendung banget, cuacanya enak banget buat tidur ya. Tapi tidak menghalangi aku untuk shoot video untuk kalian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah kalau kalian suka video ini. Nah, hari ini sesuai judulnya, aku akan membahas conspiracy theories yang banyak beredar tentang Princess Diana. Seperti apa kisahnya? Please stay tuned, okay? Lady Diana ini adalah putri dengan gelar Princess of Wales dan mempunyai suami yang bernama Prince Charles dan memiliki dua anak yang sangat ganteng tentunya yang bernama Pangeran William dan Pangeran Harry. Nah, kecelakaan yang menimpa Putri Diana ini terjadi pada tanggal 31 Agustus 1977. Oke, pada usia 36 tahun dan dia dimakamkan pada tanggal 6 September 1997. Kecelakaan naas yang terjadi di Jalan Terowongan Pont de Alma atau di Paris telah merenggut nyawa wanita yang paling berpengaruh di seluruh dunia, ya, wanita yang dinobatkan sebagai trendsetter, fashion icon dunia karena setiap pakaian yang dia kenakan itu begitu bagus, begitu cantik gitu. Jadi wajar banget kalau dia dinobatkan sebagai fashion icon dunia gitu. Kepergian beliau yang sangat tragis menimbulkan banyak spekulasi bahwa kepergiannya beliau sudah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa aja sih konspirasinya? Please keep on watching. Jadi Diana Spencer ini lahir pada tanggal 1 Juli 1961 di UK ya. Lady Diana ini merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya. Dia diwariskan di 15 negara persemakmuran Britania Raya. Di usia 20 tahun, beliau menikah dengan Prince Charles ya, dengan umur yang masih sangat muda banget gitu ya. Terus dan dia memiliki dua anak yang sangat ganteng ya dan lucu-lucu, yaitu Prince Harry dan Prince William. Yang pertama Prince William dulu. Nah, Princess Diana ini sangat berbeda dengan princess lainnya tentunya karena beliau ini sangat ramah, beliau tidak segan-segan membawa anaknya pada saat beliau bekerja gitu. Dan terus anak-anaknya selalu diajarkan untuk mengantri, bahkan bersekolah di sekolah umum, dan beliau pun bawa anak-anaknya untuk bergaul dengan warga lokal gitu, orang-orang normal seperti itu. Jadi dia tidak sama sekali tidak membedakan anak-anaknya dengan anak-anak lain. That's why dia biasa disebut dengan the princess people. Sosok Putri Diana ini sering dianggap seperti malaikat karena beliau tidak segan-segan untuk bersalaman dengan orang yang memiliki penyakit khusus. Contohnya, ketika dia sedang mendatangi pasien-pasien yang memiliki penyakit AIDS atau HIV/AIDS, dia tidak segan-segan bersalaman atau bersentuhan atau berbicara, ngobrol segala macam dengan pengidap penyakit AIDS. Jadi kenapa dia disebut-sebut sebagai seperti malaikat dan banyak sekali orang yang sangat cinta kepada dia. Namun di balik senyum hangatnya ini, beliau menyimpan luka yang sangat dalam di dalam kehidupannya. Seperti apa? Ya, jadi Diana sudah mengetahui bahwa Prince Charles atau Pangeran Charles memiliki hubungan khusus dengan mantannya, yaitu yang bernama Camilla Rosemary. I walk into the house and stick my hand out to Camilla the first time and think she got over that. We were all upstairs and I was chatting away and I suddenly noticed that there was no Camilla and no Charles upstairs. So this disturbs me. So I make my way to go downstairs again. I know what I'm going to confront myself. Try and stop me from going downstairs. Then I don't go down there. I'm just going to find my husband. I go downstairs and there's a very capital threesome going on downstairs. Camilla, Charles and some other man who I don't really know, chatting away. So I thought, right, this is your moment. So I went and sat down and joined in the conversation as though we're best friends. And I said,
Camilla, I'd love to have a word with you. I whispered. And she looked really uncomfortable, put her head down. She said, oh yes, right. I said to the two men, okay boys, just have a quick word with Camilla, and I'll be up in a minute. Feel upstairs, all hell breaking loose. What is she going to do? So I said, Camilla, let's sit down. So we sat down, and I was terrified of her. And I said, Camilla, I'd just like to know that I know exactly what's going on. And she said, I don't know what you're talking about. And I said, I know what's going on between you and Charles, and I just want you to know that. And she said to me, very interesting, she said to me, you've got everything you've ever wanted. All the men in the world fall in love with you. You've got two beautiful children, what more do you want? And I didn't believe what she said anyway. So I said, I want my husband. And she said, well, and she looked down the whole time. I said to Camilla, I'm sorry I'm in the way. I obviously am in the way. And it must be hell for both of you. But I didn't know what's going on, don't you? And I told you. The car I made about my husband was over me like a bad rash. I cried like I've never cried before. It was anger. It was 7 years of pent-up anger coming out. Tremendous shit. I'd done something, said what I felt. Still the old jealousy and the anger swirling around, but it wasn't so deathly as it's been before. And I said to him at the weekend, 3 days later, I said, oh darling, I'm sure you want to know what I said to Camilla. There's no secret, you may ask her. I just said I loved you. There's nothing wrong. Perselingkuhan ini kemudian mulai dicium ketika kelahiran anak keduanya yang bernama Prince Harry. Lalu keduanya resmi bercerai pada tahun 96. Nah, usai bercerai dengan Charles, beliau menjalin hubungan dengan dokter bedah jantung yang memiliki daerah Pakistan dan Inggris, seperti itu. Diyakini dokter bedah jantung ini adalah cinta sejati dari Princess Diana. Oke, beberapa bulan setelahnya beliau pun, Princess Diana, menjalin hubungan dengan pengusaha berdarah Mesir dan Muslim yang bernama Dodi Al-Fayed. Ya, sekedar info untuk Dodi Al-Fayed, beliau itu yang memiliki store yang bernama Harrods, ya, tampilkan ya. Pada tanggal 31 Agustus 97, Princess Diana dan Dodi Al-Fayed meninggalkan Hotel Ritz di Paris. Nah, beliau ini hendak pergi ke apartemennya si Dodi gitu. Dan beliau meninggalkan hotel di Paris satu mobil. Mobilnya ini Mercedes-Benz warna hitam. Supirnya sendiri yaitu bernama Henry Paul. Dan sebelah supirnya itu adalah bodyguardnya Diana yang bernama Bruce Jones. Mereka semua meninggalkan hotel dengan menggunakan pintu belakang hotel. Karena di depan tuh udah pada nunggu paparazzi gitu, jadi mereka nggak mungkin dong lewat pintu depan, jadi mereka lewat pintu belakang. Nah, pada saat itu akhirnya mereka masuk semua, Diana di belakang dan Dodi Al-Fayed juga di belakang, dan mereka harusnya melewati jalan yang jalan lurus menuju Champs-Élysées. Namun karena ramai, hari itu hari Sabtu kayaknya ya, if I'm not mistaken hari Sabtu, akhirnya Henry Paul ini dia memilih jalan lain, yaitu melalui sungai Seine. Mereka masuk ke terowongan yang bernama Pont Alexander III, ya. Dan ketika keluar dari terowongan, Henry melihat jalanan yang
menikung ke kiri dan mulut terowongan Pont de Alma itu ada di hadapannya. Mercedes hitam yang dikendarai Henry ini melaju cepat ke dalam terowongan Pont de Alma. Kecepatannya itu melampaui 130 km per jam, which is cepet banget ya guys. Dan pada jam 00.23 dini hari, mobil mereka menghantam tiang ke-13 di dalam terowongan Pont de Alma dan menabrak setelah menghindari mobil Fiat putih kayak mepetin dia gitu loh. Lalu Henry Paul kehilangan kendali dan akhirnya mobilnya tertabrak, dan banyak yang mendengar dentuman keras atau ledakan keras ketika terjadi kecelakaan itu. Yang sedihnya, 4 penumpang itu semua tidak memakai sabuk pengaman. Mungkin mereka mikir kayak, oke, jaraknya dekat banget, jadi nggak usah pakai sabuk pengaman. Tapi please guys, setiap kalian mengendarai mobil atau kalian jadi penumpang, please selalu pakai sabuk pengaman. Nah, lanjut ke ceritanya. Saat itu juga Dodi Al-Fayed ditemukan langsung tewas di tempat, dan Henry Paul juga sebagai supir dia tewas di tempat. Nah, yang selamat itu adalah bodyguardnya. Sampai sekarang dia selamat, dan Princess Diana. Princess Diana sebenarnya masih hidup pada jam tersebut 00.23. Namun karena lamanya bantuan yang datang menyebabkan Princess Diana kehilangan darah, dan tapi beliau masih sempat dimasukkan ke rumah sakit guys. Ambulansnya tuh lama banget. John sendiri sebagai bodyguardnya Princess Diana, kenapa dia bisa selamat? Karena ketika kecelakaan terjadi, balon yang ada di dashboard mobil itu ya langsung mengembang dan dia selamat karena itu. Sedangkan Princess Diana berada di belakang Jones dan sekarat guys, berada di lantai mobil dan punggungnya nempel di kursi depan. Jadi nggak kebayang banget dong itu patah tulangnya seperti apa, terus berdarah-darahnya seperti apa. Aku nggak bisa kebayang banget. 1,5 jam setelah kecelakaan terjadi, tadi kan 00.23, akhirnya Princess Diana dibawa ke rumah sakit Petit Sepeutier Hospital. Correct me if I'm wrong, sorry guys. Ya, jadi lama banget penanganannya, 1,5 jam dia baru ditangani dan dilarikan ke hospital. Nah, setelah 2 jam, ya berarti kan dia nyampe ke hospital itu jam 2 kan guys. Nah, pada saat jam 2 dia operasi selama 2 jam, which is jam 4, tapi sudah tidak tertolong. Berita kematian Putri Diana ini sangat menggemparkan dunia dan kerajaan. Ya, bagaimana tidak, karangan bunga dan bela sungkawa datang ke kerajaan Inggris. Bahkan karangan bunganya itu sampai memenuhi pekarangan istana seperti itu. Dan hari itu adalah hari yang sangat kelam yang pernah diingat oleh warga Inggris. Princess Diana dimakamkan di Taman Althorp, sebuah taman di sebelah danau yang kecil gitu. Tapi kematiannya itu tidak sampai di situ aja, karena banyak bermunculan konspirasi atau kejanggalan-kejanggalan yang aneh setelah kematian Princess Diana ini. Banyak dugaan yang menyeruak bahwa Princess Diana sudah direncanakan untuk dibunuh Badan Rahasia atau intelijen khusus. Dugaan meninggalnya Putri Diana atau dibunuhnya Putri Diana itu bukan tanpa sebab, mengingat banyaknya kejanggalan yang terjadi menjelang insiden itu berlangsung. Rumornya lagi, badan intelijen seperti MI6, CIA, dan Mossad diyakini ada hubungannya dengan kematian dari Princess Diana ini. Ayah dari Dodi Al-Fayed, yaitu Muhammad Al-Fayed, mengatakan dengan terang-terangan, well, beliau ini adalah pengusaha kaya juga, berasal dari Mesir, keturunan Mesir, dan beliau ini yang punya Harrods itu guys, yang sangat mahal dan terkenal itu di Inggris.
Nah, ayah dari Dodi Al-Fayed atau Muhammad Al-Fayed ini dengan terang-terangan menunjuk supir yang bernama Henry Paul adalah sebagai mata-mata intelijensi. Richard Tom atau sebagai seorang mantan MI6 menjelaskan bahwa Henry Paul adalah benar adanya sebagai mata-mata intelijensi, dan diketahui bahwa Henry Paul ini memang bekerja sebagai MI6 dan memiliki 15 rekening yang berbeda dengan isi uang yang sangat banyak. Artinya kematiannya Princess Diana ini memang sudah direncanakan. Tom juga mengatakan bahwa sebenarnya inteligensi khusus ini memang sudah mengincar putri ini gitu, sudah sejak lama. Menurutnya, pembunuhan dengan dalih kecelakaan mobil ini dilakukan dengan cara menyorotkan lampu kepada mata sang supir supaya menjadi penglihatannya terganggu dan mengakibatkan kecelakaan. Dalihnya tuh seperti itu, guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kedua, ada campur tangan dari kerajaan juga, guys. Ya, dia juga kuat ketika sang princess ini menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed. Artinya pastikan mereka akan menikah sebentar lagi dan mereka akan memiliki anak-anak yang muslim, dan Diana pun bisa juga masuk muslim, dan kerajaan tentu saja tidak akan mau hal itu terjadi. Bagaimana mungkin seorang putri Inggris memiliki anak-anak yang beragama muslim? Jadi hal itu tuh kayak udah ditentang banget gitu sama kerajaan. Mungkin aja ada campur tangan dari kerajaan juga, guys. Tampaknya Princess Diana ini tuh sudah tahu gitu loh. Karena sebelum dia meninggal, beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia mengirimi sahabatnya surat, di mana surat itu menceritakan bahwa sepertinya ada yang ingin membunuh saya dengan dalih kecelakaan. Suratnya creepy banget ya, guys. Berarti tuh dia udah ada feeling, dan dia tuh sebenarnya tahu gitu loh, kalau dia tuh akan dibunuh dengan dalih kecelakaan. Paul Burrell merupakan sahabat dari Lady Diana, dan dia dikirimi surat oleh Lady Di, dan surat itu kemudian dikirimkanlah ke polisi kan, dan dikirimkan ke penyidik gitu ya oleh si Paul Burrell ini. Nah, tapi sampai sekarang Paul Burrell tuh nggak tahu itu surat ada di mana. Jadi kayak dilenyapkan gitu aja. Oh my god. Nextnya ada buku rahasia. Princess Diana ini memiliki buku rahasia gitu ya. Nah, yang berisikan tentang hal-hal buruk yang ada pada keluarga kerajaan. Nah, buku ini sebenarnya menjadi rahasia dari Princess Diana, senjata rahasia gitu. Kenapa? Karena sejak perpisahannya dengan Charles, Lady Di itu sangat sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dan dengan cara dia memiliki buku ini, jadi itu adalah sebagai senjata Diana supaya dia bisa bertemu dengan anak-anaknya. Dan keluarga kerajaan Inggris takut dong kalau isinya itu tersebar luas ke khalayak media seperti itu. Makanya mungkin juga itu salah satu kenapa Princess Diana dilenyapkan. Seorang saksi mata pada tahun 2007 menjelaskan dalam telegramnya bahwa beliau melihat sorotan lampu putih mengarah ke mobil Lady Diana, dan dia mungkin sedang berada di situ juga karena dia juga saksi gitu ya, guys. Dan sesaat sebelum kecelakaan terjadi, jadi pada jam 00.23 itu ada 4 motor yang datang ke mobilnya Diana ini dan mengecek gitu. Bahkan ada satu orang yang turun dan melihat kondisi di dalam mobil seperti apa. Setelah itu dia mengisyaratkan ke yang lain dengan seperti ini. Jadi kalau misi itu udah selesai gitu, mission accomplished. Ngeri banget ya. Mobil Fiat putih yang sempat bergesekan dengan mobil Princess Diana itu ternyata diyakini adalah dimiliki oleh seorang wartawan gitu yang bernama Anderson. Nah, Anderson ini menurut Al-Fayed, Anderson ini adalah
agen MI6 yang terlibat dalam kematian Diana. Makanya dia kayak pepet-pepetan seperti itu. Pada tahun 2000, Anderson ditemukan tewas di dalam mobilnya yang telah terbakar. Gitu. Polisi share tentang kematiannya Anderson ini dikarenakan bunuh diri. Tapi keluarganya itu nggak percaya guys, karena Anderson ini setelah diotopsi, Anderson ini memiliki luka di pelipisnya, lubang akibat tembakan dong ya pastinya kalau lubang tembakan gitu di pelipisnya, dan baru mobilnya terbakar. Jadi dibunuh terus habis itu dibakar kayak gitu, biar disangkanya kayak bunuh diri padahal dilenyapkan gitu aja. Kenapa? Karena ya biar gak ada saksi mata dong. Karena kan si Anderson ini adalah saksi mata yang kuat, yang bener-bener papas-papasan sama mobilnya Lady Di. Makanya dibunuh supaya tidak ada saksi mata gitu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang lebih creepy lagi, sepanjang jalan yang dilewati oleh Princess Diana dan Dodi Al-Fayed ini, itu CCTV-nya mati. Sebanyak 17 CCTV itu mati. Kalau bukan direncanakan oleh kepentingan khusus, pasti nggak akan terjadi kayak gitu sih. Iya kan? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Lamanya bantuan ke TKP ini sedih banget sih, karena kenapa penanganannya itu lama banget gitu ya. Harusnya udah tahu ada kecelakaan langsung dong, udah gitu yang celaka itu orang penting gitu, iya kan, orang penting di dunia gitu. Nah ini ambulansnya aja baru datang tuh kayak 1,5 jam setelah kecelakaan terjadi. Jadi Princess Diana ini baru masuk ke rumah sakit pada jam 2 pagi. Padahal kecelakaannya itu 12:30 pagi dong, yang tadi aku udah jelasin. Nah terus selama menjalani operasi selama 2 jam, lalu kemudian dia meninggal pada jam 4 subuh. Artinya penanganannya aja kayak gak niat gitu. Kasian banget kan Princess Diana. Nextnya, jasad Putri Diana ini tidak sempat diautopsi. Kayaknya memang ada kesengajaan supaya tidak diautopsi gitu teman-teman. Nah, jasad Putri Diana itu dibalsemin, kayak diawetkan dengan pembalsaman tidak lama setelah dirinya dikatakan meninggal dunia gitu loh. Dengan cairan khusus pembalsaman ini, akibatnya itu jasad tersebut tidak bisa diautopsi sama sekali. Jadi kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi itu kayak gimana gitu. Dan diketahui kenapa pembalsaman ini dilakukan karena menurut ayahnya Dodi Al-Fayed atau Muhammad Al-Fayed itu mengatakan bahwa Princess Diana ini tengah hamil. Jadi beliau sedang hamil dan keluarga kerajaan gak mau dong beritanya terkuak kalau Princess Diana ini hamil. That's why dilakukan pembalsaman supaya tidak terjadi otopsi seperti itu dan membuat pihak kerajaan malu. Padahal Princess Diana sedang hamil anaknya Dodi Al-Fayed, yaitu cucu dari Muhammad Al-Fayed. Oke, case ini tuh dilakukan selama 18 bulan dan kasusnya ini dijadikan laporan sebanyak 800 halaman, which is banyak banget. Dan polisi berkesimpulan bahwa kecelakaan ini murni karena kecelakaan atau lalainya dari sang supir yang katanya di dalam darahnya ditemukan alkohol, which is dia nyetir sambil minum alkohol kayak gitu. That's why pemicu kecelakaannya itu yaitu tersebut, bukan pembunuhan dan lain-lain yang udah dijelaskan gitu, kecelakaan. Okay. Anyway guys, thank you so much for watching my video. Terima kasih sudah klik video ini. Terus nyalain notification-nya, klik subscribe, jangan lupa like dan comment video apa aja sih yang mau aku bahas selanjutnya. Semoga kalian semua sehat dan aku gak sabar ketemu kalian lagi. Okay, see you.